Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, supporter sepak bola Indonesia. Pagi ini kita mau membahas dua berita yang cukup menarik lah untuk dibahas sembari menunggu timnas Indonesia bermain melawan Cina esok hari di Stadion GBK Jakarta. Semoga timnas Indonesia mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, kembali ke pagi ini kita mencoba untuk membahas terkait dua hal. Yang pertama adalah Simon Tahamata selaku Head Talents of Scouting, kepala talents ya, mencari bibit-bibit di Indonesia. Dan yang kedua terkait dengan hitung-hitungan dari Bu Wamen Stella terkait peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Oke, langsung saja kita ke poin pertama terkait dengan Simon Tahamata. Coach Simon yang berusia 69 tahun akhirnya buka suara terkait pemilihan beliau sebagai kepala scouting ya, ajang pencarian bakat pemain timnas Indonesia. Beliau berkata kurang lebih bahwa kriteria pemain yang beliau inginkan untuk masuk ke timnas Indonesia kurang lebih ada 3 poin. Yang pertama, mampu bermain menggunakan dua kakinya dengan baik kanan maupun kiri. Kedua, punya visi bermain yang baik atau punya teknik bermain yang baik. Dan yang ketiga, punya mental pemenang. Itu 3 kriteria yang disebutkan dalam wawancara di Stadion Madia ketika Coach Simon bertemu dengan awak media dan ditanya. Karena memang ada beberapa hal yang disampaikan Coach Simon terkait bahwa bibit muda Indonesia telat dalam bermain sepak bola. Karena diinformasikan bibit muda mulai bermain di usia 13 hingga 15 tahun di Indonesia itu termasuk telat. Karena di Belanda sendiri memulai sepak bola dari usia muda di bawah usia 8 tahun. Itu satu poin. Dan poin yang menarik ketika beliau sampaikan adalah memang kebanyakan pemain Indonesia kecil. Saya juga kecil menurut Bung Coach Simon ya. Tapi saya ketika bermain dengan pemain-pemain yang tinggi besar, saya punya trik sendiri untuk beradaptasi dengan cara bermainnya. Ya, beliau sendiri sudah malang melintang di level klub dan internasional. Kurang lebih sudah bermain di 730 pertandingan di klub dan internasional sebagai pemain klub ya. Bermain di Feyenoord, Ajax Amsterdam, Standard Liège dan Brugge ya. Dengan total 144 gol dan 23 assist. Untuk caps di timnas Belanda sendiri, Coach Simon ada di 22 caps dengan 2 gol dan 1 assist. Pemain ini punya darah Indonesia Timur, Maluku, dan sering dikaitkan secara politik terkait dengan RMS. Cuman sudah, kata beliau, jangan ungkit untuk politik. Kita di sini untuk membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi menarik sebenarnya ada satu kata beliau yang boleh kita garis bawahi terkait dengan timnas Indonesia sendiri ya. Beliau mengatakan mungkin kalau kita hanya memberi anak-anak dari luar Indonesia, tidak. Saya ingin anak-anak dari Indonesia yang lebih banyak bermain untuk timnas. Kita tunggu saja apa yang beliau rencanakan terhadap pemain-pemain muda Indonesia. Karena memang Pak Erick Thohir sendiri juga diwawancara terkait Coach Simon Tahamata juga kan sedikit mengisarkan bahwa ya harus di mapping secara kualitas karena tidak menutup kemungkinan untuk pemain U17 bermain di senior. Lamine Yamal saja bisa bermain untuk Spanyol dan Barcelona. Kurang lebih itu yang diindikasikan Pak Erick Thohir, yang disampaikan mungkin itu indikasi atau petunjuk bahwa nanti generasi muda Indonesia yang masih berada di U20, U17 bisa untuk bergabung di timnas senior. Entah kapan itu, dalam waktu sesegera mungkin atau ke depannya. Karena memang menarik ya terkait dengan
kepala scouting yang baru ini, apalagi dalam pembukaan terkait dirinya yang disampaikan ke awak media kan menarik. Dia ingin memprioritaskan anak Indonesia untuk bermain di timnas. Dia mau membentuk pemain yang luar biasa dari beberapa kriteria yang beliau inginkan tadi. Mampu bermain dengan dua kakinya, mempunyai kecerdasan secara teknis, dan berani perang, punya mental berperang di lapangan. Ya, kita tunggu gebrakan-gebrakan beliau ke depan, karena ini kan baru ya. Jadi harapannya memang tim scouting ini kan pasti jangka panjang, tidak hanya hitungan setahun 2 tahun. Ya paling tidak dalam 5 tahun atau 6 tahun ke depan sudah ada tanda-tanda yang lebih bagus lah untuk sepak bola Indonesia, terutama pembibitan generasi mudanya. Ya paling tidak kita cobalah dalam waktu singkat ini, dalam waktu dekat, karena beliau sudah bergabung. Kalau untuk AFF U23 kan bulan ini Mei, Juni, Juli, 2 bulan lagi, apalagi timnas Indonesia ketemu Malaysia. Kemungkinan mungkin kerangka lama yang tetap dibawa dengan 1-2 tambahan pemain U23 yang bermain di Piala AFF. Tapi setelah AFF nanti kan masih ada kualifikasi Piala Asia U23 ya, tepatnya di September nanti tanggal 1 sampai 9. Kemungkinan mungkin ada 1-2 pemain baru yang ditemukan oleh Coach Simon Tahamata ini. Apalagi nanti di SEA Games di Desember, karena itu kan mepet September, Oktober, November, Desember. Kemungkinan harapannya ya banyak pemain lokal lah yang dibawa untuk SEA Games, meskipun kita menyandang status juara bertahan. Ya kita lihatlah dalam timnas U23, kalau timnas senior ya mungkin tidak buru-buru, karena skuad yang sekarang kan sudah mumpuni. Kalau dibongkar pasang mungkin akan agak riskan ya, tapi kalau di bawah kelompok usia U23, U20 dan U17 mungkin menarik. Ditunggu dari kejelian mata beliau Simon Tahamata dalam melihat bibit-bibit yang punya bakat di Indonesia. Kita tunggu kiprah beliau. Dan selanjutnya poin kedua menarik terkait dengan Bu Wamen Stella ya, yang mencoba berhitung dalam size terkait kemungkinan timnas Indonesia yang lolos ke Piala Dunia. Bu Stella sendiri berhitung bahwasanya timnas Indonesia untuk di grup C ini ya akan langsung lolos langsung ke Piala Dunia. Peluangnya di angka 1,3% katanya. Meskipun ada, memang sangat kecil sekali. Kemudian untuk mampu lolos di round 4 maupun 5 kemungkinannya ada di 80,8%. Dan yang paling menarik dalam laga menunggu pertandingan antara Indonesia dan Cina di Kamis esok mendatang adalah beliau mengatakan kalau kita kalah sama Cina ya harapan itu akan menjadi sangat lebih kecil, karena tinggal 10,4% katanya untuk lolos ke babak selanjutnya. Tapi kalau kita menang melawan Cina, harapan itu terbuka besar lagi karena kita masih punya peluang 50,1%. Menarik sebenarnya karena memang pengetahuan, karena memang ilmu hitung-hitungan sebenarnya dalam sepak bola, dari kita bermain SSB hingga bermain ya semualah sepak bola itu kan dari dulu sudah kita hitung. Dalam pengertian banyaklah dibicarakan bahwa pemain olahraga, karena kita bahas sepak bola ya fokus di sepak bola. Pemain sepak bola harus punya hitung-hitungan yang luar biasa dalam bermain. Bagaimana tidak, dalam mengoper pemain, dalam mengoper teman pun kita harus berhitung. Sudah benarkah operan ini ke arah sana? Mampukah teman kita menjangkaunya? Itu kan terhitung dari kebiasaan kita bermain bersama teman. Jadi memang luar biasa sebenarnya. Bahkan dulu pemain-pemain hebat hingga sampai sekarang pun malah lebih canggih. Dulu ketika kita era 90-an, 2000-an itu kan ada David Beckham yang punya tendangan bebas yang luar biasa operannya. Dari tendangan bebas maupun dari sayap ketika memberi umpan itu kan luar biasa. Itu pun dihitung oleh ahli-ahli di luar negeri sana. Berapa kecepatannya, bagaimana cara menendangnya, dan lain sebagainya. Apalagi di zaman canggih seperti ini, sepak bola pun sampai dihitung lebih detail.
berapa kemampuan berlarinya, tendangan akurasi passingnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan jelas bahwa sains memang tidak lepas dari sepak bola. Bahkan teknologi pun sudah masuk di sepak bola. Ada VAR dan lain sebagainya. Menarik sebenarnya. Tapi dari hitung-hitungan itu sebenarnya memang dalam sepak bola untuk supporter awam seperti kita itu kan berhitung berdasarkan statistik yang sudah berjalan. Oh, winginane kalah, kemungkinan besar ya kalah lagi. Oh, ono peluang menang. Sama seperti final Liga Champions kemarin yang mempertemukan PSG dan Inter Milan. Hampir rata pendukungnya baik PSG maupun Inter Milan, tapi yang paling menarik adalah ketika final itu dimainkan di Munchen, banyak tim-tim baru untuk keluar menjadi juara baru. Dan itu terbukti ketika PSG kemarin mampu memenangi final Liga Champions dan menjadi klub juara baru di Liga Champions. Dan itu statistik. Meskipun orang bilang ya berbau klinik mitos dan lain sebagainya, tapi itu nyata. Bahwa ada pertandingan yang menyatakan bahwa juara Piala Dunia biasanya hancur lebur di Piala Dunia selanjutnya. Boleh dibilang iya, boleh tidak, itu nyata. Sama kayak Piala Eropa dan lain sebagainya. Tapi yang menarik sebenarnya apa yang di statementkan oleh Bu Wamen ya, bahwa semuanya bisa dihitung dengan sains, dengan ilmu hitung-hitungan. Tapi yang lebih menarik adalah bahwa timnas Indonesia menang melawan Cina. Dan berharap pertandingan satunya Bahrain dan Arab Saudi berakhir seri. Syukur-syukur Bahrain kalah melawan Arab Saudi. Baik, saya sih mintanya sih Bahrain seri melawan Arab Saudi dan kita menang melawan Cina berapapun skornya. Jelas round 4 terkunci untuk kita. Nek mau agak panjang ya Australia kalah sama Jepang. Jadi nanti pertandingan terakhir melawan Jepang, harapan itu membumbung tinggi supaya kita bisa menang dan berharap Australia dan Arab Saudi seri. Kan seru, kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Ini bukan hitung-hitungan, ini harapan. Tapi menarik ya, ada 2 poin tadi terkait dengan kepala scouting baru timnas Indonesia, Head of Talent Scouting, Coach Simon Tahamata. Dan yang kedua, hitung-hitungan yang dilakukan oleh Bu Wamen Stella yang cerdas sekali. Gimana kira-kira komentar dari supporter sepak bola Indonesia? Sembari menunggu timnas Indonesia berlaga melawan Cina esok hari, itu 2 kabar yang menurut saya menarik untuk dibicarakan dan dibahas. Semoga timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi, terutama pembibitan anak muda, dan selalu berhitung berdasarkan data statistik sebelum berharap bahwa timnas Indonesia selalu menang. Karena bagaimanapun kita harus ingat timnas Indonesia adalah timnas dengan ranking terkecil di grup C ini. Dan dalam perjalanan sejauh ini ya memang luar biasa. Meskipun tidak dipungkiri banyak pemain-pemain naturalisasi yang dimasukkan dalam perjalanan menuju Piala Dunia ini. Menarik tentunya ya. Ya kita lihat saja perkembangan ke depannya. Semoga saja timnas Indonesia mampu lolos ke Piala Dunia 2026 dan timnas golongan usia menemukan bibit-bibit baru timnas Indonesia senior untuk yang akan datang. Salam waras, salam happy, dan terus berkarya. Ciao.